Aku memang tidak pernah tahu kapan batas usiaku berakhir. Namun satu hal yang pasti, dan kamu harus mengetahuinya, bahwa cintaku akan hidup selamanya bersamamu. Aku tak pandai menjanjikanmu sebuah perasaan, tapi percayalah, aku akan memberikanmu sebuah kepastian. Memang saat ini aku belum bisa setiap saat bersamamu dan menggandeng tanganmu. Namun tahukah kamu, aku selalu menyebut namamu di setiap doaku. Aku bukanlah orang yang pandai meramu kata rayuan. Aku juga tidak ahli membuat kejutan romantis bagimu. Namun percayalah, aku akan selalu belajar untuk selalu membuatmu bahagia. Jujur aku akui kepadamu, kau memang bukanlah yang pertama yang pernah mengisi hatiku ini. Namun aku pastikan kepadamu, kaulah yang akan menjadi yang terakhir mengisi hatiku. Tak perlu kau mencoba merubah dirimu menjadi terlihat sempurna, karena aku pun juga bukanlah orang yang sangat sempurna. Yang perlu kita lakukan hanya saling melengkapi kekurangan kita dan tetap bersama untuk selamanya. Kamu adalah segala-galanya untukku. Tidak akan menjadi dua ataupun tiga. Hanya kamu satu yang akan selalu bertahta di dalam lubuk hatiku. Percayalah dan berdoalah. Jika kau takdirku dan aku takdirmu, entah kapan dan entah bagaimana, kita pasti akan bersanding di pelabuhan Malikai cinta terindah. Tak perlu kau bertanya apa yang sedang kulakukan hari ini, karena kau pasti sudah tahu jawabannya, bahwa aku sedang mencintai dan mengharapkanmu setiap hari. Kebersamaan cinta kita akan abadi untuk selamanya, menjadi suatu kisah indah yang pantas untuk kita perjuangkan. Aku memang tidak pernah tahu kapan batas usiaku berakhir. Namun satu hal yang pasti, dan kamu harus mengetahuinya, bahwa cintaku akan hidup selamanya bersamamu. Aku tak pandai menjanjikanmu sebuah perasaan, tapi percayalah, aku akan memberikanmu sebuah kepastian. Memang saat ini aku belum bisa setiap saat bersamamu dan menggandeng tanganmu. Namun tahukah kamu, aku selalu menyebut namamu di setiap doaku. Aku bukanlah orang yang pandai meramu kata rayuan. Aku juga tidak ahli membuat kejutan romantis bagimu. Namun percayalah, aku akan selalu belajar untuk selalu membuatmu bahagia. Jujur aku akui kepadamu, kau memang bukanlah yang pertama yang pernah mengisi hatiku ini. Namun aku pastikan kepadamu, kaulah yang akan menjadi yang terakhir mengisi hatiku. Tak perlu kau mencoba merubah dirimu menjadi terlihat sempurna, karena aku pun juga bukanlah orang yang sangat sempurna. Yang perlu kita lakukan hanya saling melengkapi kekurangan kita dan tetap bersama untuk selamanya. Kamu adalah segala-galanya untukku. Tidak akan menjadi dua ataupun tiga. Hanya kamu satu yang akan selalu bertahta di dalam lubuk hatiku. Percayalah dan berdoalah. Jika kau takdirku dan aku takdirmu,
Entah kapan dan entah bagaimana, kita pasti akan bersanding di pelabuhan Malikai cinta terindah. Tak perlu kau bertanya apa yang sedang kulakukan hari ini, karena kau pasti sudah tahu jawabannya, bahwa aku sedang mencintai dan mengharapkanmu setiap hari. Kebersamaan cinta kita akan abadi untuk selamanya, menjadi suatu kisah indah yang pantas untuk kita perjuangkan. Cinta itu bukan percobaan, bukan juga permainan. Cinta itu tentang perasaan. Perasaan yang harus dijaga bersama. Karena mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Cinta itu seperti sinar matahari, memberi tanpa mengharap kembali dan tidak memilih siapa yang akan ia sinari. Sebanyak apapun kau memikirkan tentang kesibukan dunia, jika sekali saja kau memikirkan keberadaanku, bagiku itu sudah cukup. Setiap hari bagiku sempurna, karena dimulai bersamamu di pagi hari dan mengakhirinya bersamamu pula ketika malam hari. Tahukah kamu, ketakutan terbesar dalam hidupku bukan kehilanganmu, tapi melihatmu kehilangan kebahagiaan. Itulah ketakutan terbesar dalam hidupku. Cinta sejati adalah ketika hatimu dan pikiranmu menyatakan hal yang sama. Terkadang cinta berarti rela melepaskan saat kau ingin mendekapnya lebih erat. Kelak, ingatanku akan luntur, rambutku akan memutih, wajahku akan dipenuhi keriput. Namun satu hal yang takkan pernah berubah dari diriku, yaitu rasa cintaku kepadamu, dan cintaku kepadamu adalah sejati. Cinta itu bukan percobaan, bukan juga permainan. Cinta itu tentang perasaan. Perasaan yang harus dijaga bersama. Karena mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Cinta itu seperti sinar matahari, memberi tanpa mengharap kembali dan tidak memilih siapa yang akan ia sinari. Sebanyak apapun kau memikirkan tentang kesibukan dunia, jika sekali saja kau memikirkan keberadaanku, bagiku itu sudah cukup. Setiap hari bagiku sempurna, karena dimulai bersamamu di pagi hari dan mengakhirinya bersamamu pula ketika malam hari. Tahukah kamu, ketakutan terbesar dalam hidupku bukan kehilanganmu, tapi melihatmu kehilangan kebahagiaan. Itulah ketakutan terbesar dalam hidupku. Cinta sejati adalah ketika hatimu dan pikiranmu menyatakan hal yang sama. Terkadang cinta berarti rela melepaskan saat kau ingin mendekapnya lebih erat. Kelak, ingatanku akan luntur,
rambutku akan memutih, wajahku akan dipenuhi keriput. Namun satu hal yang takkan pernah berubah dari diriku, yaitu rasa cintaku kepadamu, dan cintaku kepadamu adalah sejati. Dear Allah, jikalau rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Apabila ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila ada di laut, maka naikkanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Dan jika sedikit, maka banyakkanlah. Dear Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal, baik dan berkah, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dear Allah, aku akan menjadi orang yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan, agar Engkau meridhoi rezeki yang datang kepadaku. Dear Allah, jadikanlah aku manusia yang Engkau kehendaki untuk menerima limpah rezeki yang Engkau turunkan. Dear Allah, aku akan selalu bersyukur atas apapun rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku, dalam bentuk apapun rezeki itu. Dear Allah, jadikanlah aku manusia yang tidak tamak, tidak pelit, dan tidak sombong dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dear Allah, aku akan bersyukur dengan apapun yang telah aku miliki, dan tidak akan pernah risau dengan sesuatu yang memang menjadi milikku. Dear Allah, jadikanlah aku menjadi manusia yang selalu merasa cukup. Dear Allah, jadikanlah aku manusia yang ikhlas memberi, baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dear Allah, jikalau rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Apabila ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila ada di laut, maka naikkanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Dan jika sedikit, maka banyakkanlah. Dear Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal, baik dan berkah, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dear Allah, aku akan menjadi orang yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan, agar Engkau meridhoi rezeki yang datang kepadaku. Dear Allah, jadikanlah aku manusia yang Engkau kehendaki untuk menerima limpah rezeki yang Engkau turunkan.
akan selalu bersyukur atas apapun rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku, dalam bentuk apapun rezeki itu. Dir Allah, jadikanlah aku manusia yang tidak tamak, tidak pelit, dan tidak sombong dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dir Allah, aku akan bersyukur dengan apapun yang telah aku miliki dan tidak akan pernah risau dengan sesuatu yang memang menjadi milikku. Dir Allah, jadikanlah aku menjadi manusia yang selalu merasa cukup. Dir Allah, jadikanlah aku manusia yang ikhlas memberi, baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ibu, doakan aku menjadi anak yang soleh. Semoga aku bisa menjadi alasan dari Allah untuk membuka pintu surganya untukmu kelak. Amin. Ibu, terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah untuk merawatku, membesarkan dan membimbingku. Namun aku masih saja tanpa sengaja tak menghargai ketulusanmu, Ibu. Ibu, tolong ajarkan diriku untuk belajar caranya ikhlas dan tetap bisa tersenyum walau hatiku sedang terluka. Peluklah aku sebentar saja dan hanya karena pelukan Ibu yang bisa menenangkan diriku. Ibu, maafkan anakmu ini yang belum juga bisa membahagiakan dirimu, yang kadang malah ada suatu kebohongan dan kenakalanku yang sering Ibu dapatkan. Ibu, terima kasih atas doa yang sudah Kau panjatkan setiap hari. Karena dengan doa itulah sekarang aku bisa mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ibu, aku rela melakukan apa saja untukmu jika memang nyawaku menjadi taruhan. Namun Ibu, aku sadar jika itu juga belum bisa membayar semua jasamu, Ibu. Ibu, maafkanlah kata-kata yang sudah terucap olehku yang kadang menyakiti perasaanmu. Aku sungguh tak kuasa untuk melihatmu bersedih karena kelakuanku. Ibu, takkan kubiarkan engkau bersedih. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ibu, maafkanlah anakmu ini yang hingga saat ini belum juga dapat membahagiakan dirimu. Kasih sayang Ibu sangat sempurna kepada anaknya, dan sejahat apapun engkau menyakitinya, Ibu tidak akan pernah membencimu. Ibu, doakan aku menjadi anak yang soleh. Semoga aku bisa menjadi alasan dari Allah untuk membuka pintu surganya untukmu kelak. Amin. Ibu, terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah untuk merawatku, membesarkan dan membimbingku. Namun aku masih saja tanpa sengaja tak menghargai ketulusanmu, Ibu. Ibu, tolong ajarkan diriku untuk belajar caranya ikhlas dan tetap bisa tersenyum
walau hatiku sedang terluka. Peluklah aku sebentar saja, dan hanya karena pelukan ibu yang bisa menenangkan diriku. Ibu, maafkan anakmu ini yang belum juga bisa membahagiakan dirimu, yang kadang malah ada suatu kebohongan dan kenakalanku yang sering ibu dapatkan. Ibu, terima kasih atas doa yang sudah kau panjatkan setiap hari. Karena dengan doa itulah sekarang aku bisa mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ibu, aku rela melakukan apa saja untukmu jika memang nyawaku menjadi taruhan. Namun ibu, aku sadar jika itu juga belum bisa membayar semua jasamu ibu. Ibu, maafkanlah kata-kata yang sudah terucap olehku yang kadang menyakiti perasaanmu. Aku sungguh tak kuasa untuk melihatmu bersedih karena kelakuanku. Ibu, takkan kubiarkan engkau bersedih. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ibu, maafkanlah anakmu ini yang hingga saat ini belum juga dapat membahagiakan dirimu. Kasih sayang ibu sangat sempurna kepada anaknya, dan sejahat apapun engkau menyakitinya, ibu tidak akan pernah membencimu. Kegagalan demi kegagalan yang kamu alami akan membuatmu merasakan arti dari keberhasilan yang sempurna ketika tiba waktunya kamu berhasil melaluinya. Karena takkan ada beban hidup yang sangat berat jika kamu bersungguh-sungguh memaknainya sebagai sebuah pelajaran. Jangan pernah takut jika hari ini air mata yang menemani hari kita. Karena mungkin semua ini sebagian dari cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, untuk menjadi orang yang kuat di saat semua cobaan dan kesedihan datang menghampiri kita. Hidup ini misteri. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hari ini kita bisa tertawa lepas, dan dengan sekejap Tuhan pun bisa memberikan kita air mata. Hadapi semuanya. Buang semua rasa takut kita terhadap dunia. Buang semuanya jauh-jauh. Rasa takut cuma akan membuat kita semakin terjatuh. Gantungkan semua impian kita. Yakinkan hati kita bahwa kita akan mampu mewujudkan semua impian kita, dan kita akan membuktikan kepada dunia kitalah pemenang sesungguhnya. Bukan dunia yang akan mempecundangi kita, tapi kita yang akan mempecundangi dunia. Ikhlaskan air mata kita yang mengalir hari ini, dan yakinilah air mata yang keluar di hari ini esok akan menjadi permata, akan menjadi sesuatu yang indah seperti pelangi yang muncul setelah turun hujan, dan seperti mentari yang terbit setelah malam meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, jangan terlalu menangisi dan meratapi dari semua kegagalan. Lebih baik maju, melangkah, menatap hari ini dan esok, karena kegagalan adalah sebuah sukses namun sedang tertunda. Kegagalan demi kegagalan yang kamu alami akan membuatmu merasakan arti dari keberhasilan yang sempurna ketika tiba waktunya kamu berhasil melaluinya. Karena takkan ada beban hidup yang sangat berat jika kamu bersungguh-sungguh memaknainya sebagai sebuah pelajaran.
Jangan pernah takut jika hari ini air mata yang menemani hari kita. Karena mungkin semua ini sebagian dari cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, untuk menjadi orang yang kuat di saat semua cobaan dan kesedihan datang menghampiri kita. Hidup ini misteri. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hari ini kita bisa tertawa lepas, dan dengan sekejap Tuhan pun bisa memberikan kita air mata. Hadapi semuanya. Buang semua rasa takut kita terhadap dunia. Buang semuanya jauh-jauh. Rasa takut cuma akan membuat kita semakin terjatuh. Gantungkan semua impian kita. Yakinkan hati kita bahwa kita akan mampu mewujudkan semua impian kita. Dan kita akan membuktikan kepada dunia, kitalah pemenang sesungguhnya. Bukan dunia yang akan mempecundangi kita, tapi kita yang akan mempecundangi dunia. Ikhlaskan air mata kita yang mengalir hari ini, dan yakinilah air mata yang keluar di hari ini esok akan menjadi permata, akan menjadi sesuatu yang indah seperti pelangi yang muncul setelah turun hujan, dan seperti mentari yang terbit setelah malam meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, jangan terlalu menangisi dan meratapi dari semua kegagalan. Lebih baik maju, melangkah, menatap hari ini dan esok. Karena kegagalan adalah sebuah sukses, namun sedang tertunda. Yakinlah bahwa skenario Tuhan tentang dirimu adalah yang terbaik buatmu dan tidak akan pernah salah. Karenanya, terimalah semua kekuranganmu, serta syukurilah setiap hal dan semua kelebihanmu. Itulah cara terbaik untuk merasa bahagia seutuhnya. Jangan pernah sedikit pun kamu merasa iri melihat kesempurnaan hidup di dalam sinetron dan film. Karena skenario kesempurnaan mereka hanyalah tulisan dari penulis naskah. Hanyalah kesempurnaan yang semu, bukanlah sebuah kesempurnaan yang hakiki. Karena kita semua di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan kita pun pasti memiliki keunikan kita masing-masing. Jadi galilah setiap kelebihan dan keunikan dalam diri kita. Dan buatlah setiap kelebihan dan keunikan kita itu menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Dengan kesabaran dan keikhlasan, dan diimbangi dengan rasa syukur, kamu pasti akan bisa menemukan manisnya kehidupan ini. Dan ketika ada yang memberimu nasihat-nasihat kebaikan, jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan, tapi cobalah untuk melihat apa yang dia sampaikan. Karena sejatinya, setiap nasihat itu selalu ada manfaatnya. Tahukah kamu, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan yang kita miliki. Jika Tuhan percaya kita bisa, mengapa kita harus ragu dengan kemampuan diri kita sendiri? Yakinlah bahwa skenario Tuhan tentang dirimu adalah yang terbaik buatmu dan tidak akan pernah salah. Karenanya, terimalah semua kekuranganmu, serta syukurilah setiap hal dan semua kelebihanmu. Itulah cara terbaik untuk merasa bahagia seutuhnya. Jangan pernah sedikit pun kamu merasa iri
melihat kesempurnaan hidup di dalam sinetron dan film. Karena skenario kesempurnaan mereka hanyalah tulisan dari penulis naskah, hanyalah kesempurnaan yang semu, bukanlah sebuah kesempurnaan yang hakiki. Karena kita semua di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan kita pun pasti memiliki keunikan kita masing-masing. Jadi galilah setiap kelebihan dan keunikan dalam diri kita. Dan buatlah setiap kelebihan dan keunikan kita itu menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Dengan kesabaran dan keikhlasan, dan diimbangi dengan rasa syukur, kamu pasti akan bisa menemukan manisnya kehidupan ini. Dan ketika ada yang memberimu nasihat-nasihat kebaikan, jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan, tapi cobalah untuk melihat apa yang dia sampaikan. Karena sejatinya, setiap nasihat itu selalu ada manfaatnya. Tahukah kamu, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan yang kita miliki. Jika Tuhan percaya kita bisa, mengapa kita harus ragu dengan kemampuan diri kita sendiri? Kita harus mampu belajar memaafkan, belajar menerima bahwa orang yang kita kenal bisa gagal dipercaya sama seperti diri kita juga. Dan kesempatan bisa saja datang 2 kali. Tapi terkadang hati lebih memilih menghindari daripada harus mendapatkan kecewa untuk yang kesekian kalinya. Sesungguhnya ada kehebatan di dalam setiap manusia, termasuk juga dengan dirimu. Namun sebelum kau bisa menjadi hebat, kau harus percaya terlebih dahulu bahwa kamu mampu. Yang penting adalah pembuktianmu di masa depan. Semua permasalahan tidak akan bisa selesai dengan kita merasa paling benar. Ada kalanya juga kita harus tetap mengalah, jika itu yang terbaik untuk dilakukan. Tapi ada kalanya juga kamu pun perlu bicara untuk bisa didengar. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kamu harus diam untuk bisa dihargai. Jika suatu saat nanti kita harus membenci, bencilah pada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Karena pada hakikatnya, semua orang bisa berbuat salah dan lalai, termasuk kamu, saya, dan semuanya. Karenanya, walaupun hari ini harus kamu lalui dengan melakukan sebuah kesalahan, tetaplah jaga dirimu agar selalu optimis akan esok yang bisa lebih baik lagi. Jangan bersedih. Kau harus tetap bisa tersenyum dan tetap harus bisa tertawa. Juga kau harus tetap berusaha kuat. Kita harus mampu belajar memaafkan, belajar menerima bahwa orang yang kita kenal bisa gagal dipercaya sama seperti diri kita juga. Dan kesempatan bisa saja datang 2 kali. Tapi terkadang hati lebih memilih menghindari daripada harus mendapatkan kecewa untuk yang kesekian kalinya. Sesungguhnya ada kehebatan di dalam setiap manusia, termasuk juga dengan dirimu. Namun sebelum kau bisa menjadi hebat, kau harus percaya terlebih dahulu bahwa kamu mampu. Yang penting adalah pembuktianmu di masa depan. Semua permasalahan tidak akan bisa selesai dengan kita merasa paling benar. Ada kalanya juga kita harus tetap mengalah,
jika itu yang terbaik untuk dilakukan. Tapi ada kalanya juga kamu pun perlu bicara untuk bisa didengar. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kamu harus diam untuk bisa dihargai. Jika suatu saat nanti kita harus membenci, bencilah pada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Karena pada hakikatnya semua orang bisa berbuat salah dan lalai, termasuk kamu, saya, dan semuanya. Karenanya, walaupun hari ini harus kamu lalui dengan melakukan sebuah kesalahan, tetaplah jaga dirimu agar selalu optimis akan besok yang bisa lebih baik lagi. Jangan bersedih. Kau harus tetap bisa tersenyum dan tetap harus bisa tertawa. Juga kau harus tetap berusaha kuat. Semua jalan kehidupan kita ini pasti ada liku-liku permasalahannya. Itu wajar dan memang sudah seharusnya. Karena yang harus kamu tahu, hidup yang tidak pernah ada masalah, sesungguhnya itulah hidup yang bermasalah. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan hamba-Nya. Mungkin masalah itu sudah Tuhan tentukan untuk kita belajar tegar dalam menghadapi hidup. Janganlah mengeluh dengan masalah yang kita hadapi, karena mengeluh itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Belajarlah mencari solusinya dan tentukan mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Dan belajarlah memecahkan masalah dengan hati yang penuh ketenangan. Karena apabila hati kita tenang, maka pikiran kita pun akan jernih. Dan apabila pikiran kita jernih, maka tutur kata kita pun akan baik dan sopan. Untuk itu, jangan lari dari masalah, cari solusinya. Pecahkan masalahnya dengan penuh kebijakan. Itu akan menjadikan hidup lebih baik. Berterima kasihlah engkau dengan semua masalah-masalahmu, karena itu akan menjadikanmu menjadi semakin dewasa dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semua jalan kehidupan kita ini pasti ada liku-liku permasalahannya. Itu wajar dan memang sudah seharusnya. Karena yang harus kamu tahu, hidup yang tidak pernah ada masalah, sesungguhnya itulah hidup yang bermasalah. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan hamba-Nya. Mungkin masalah itu sudah Tuhan tentukan untuk kita belajar tegar dalam menghadapi hidup. Janganlah mengeluh dengan masalah yang kita hadapi, karena mengeluh itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Belajarlah mencari solusinya dan tentukan mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Dan belajarlah memecahkan masalah dengan hati yang penuh ketenangan. Karena apabila hati kita tenang, maka pikiran kita pun akan jernih. Dan apabila pikiran kita jernih, maka tutur kata kita pun akan baik dan sopan. Untuk itu, jangan lari dari masalah, cari solusinya. Pecahkan masalahnya dengan penuh kebijakan. Itu akan menjadikan hidup lebih baik. Berterima kasihlah engkau dengan semua masalah-masalahmu, karena itu akan menjadikanmu menjadi semakin dewasa
dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dulu, kamu yang selalu menghiburku saat bersedih. Tapi kini, kamulah penyebab aku menangis dan bersedih. Dan rasa itu menyentuh kesedihan jiwaku. Pergilah jika itu bisa membuatmu bahagia. Tapi aku di sini menitikkan air mata untuk kepergianmu. Tahukah kamu, bulir air mataku jatuh tanpa suara agar kamu tak mengetahui perasaan sedihku. Kepergianmu meninggalkan jejak kepedihan di jiwaku. Tak tahu kemana harus ku cari obat untuk luka hati ini. Hingga detik kau meninggalkanku, aku masih berharap kenangan tentangmu tak akan pernah hilang dari ingatanku. Ribuan hari aku menunggu, yang kusangka kamu memberiku harapan, tapi ternyata hanya harapan kosong. Apakah tak ada sedikit pun tempat untukku di hatimu? Aku rindu perhatianmu, aku rindu tawamu, aku rindu saat kita masih bersama dulu. Akhirnya kini aku menyadari bahwa aku harus belajar untuk melepas kepergian. Biarlah air mata ini menjadi ungkapan kedukaan hatiku. Biarkan cinta hilang, tak perlu diharapkan lagi karena nantinya hanya akan menyakiti lagi. Dulu, kamu yang selalu menghiburku saat bersedih. Tapi kini, kamulah penyebab aku menangis dan bersedih. Dan rasa itu menyentuh kesedihan jiwaku. Pergilah jika itu bisa membuatmu bahagia. Tapi aku di sini menitikkan air mata untuk kepergianmu. Tahukah kamu, bulir air mataku jatuh tanpa suara agar kamu tak mengetahui perasaan sedihku. Kepergianmu meninggalkan jejak kepedihan di jiwaku. Tak tahu kemana harus ku cari obat untuk luka hati ini. Hingga detik kau meninggalkanku, aku masih berharap kenangan tentangmu tak akan pernah hilang dari ingatanku. Ribuan hari aku menunggu, yang kusangka kamu memberiku harapan, tapi ternyata hanya harapan kosong. Apakah tak ada sedikit pun tempat untukku di hatimu? Aku rindu perhatianmu, aku rindu tawamu, aku rindu saat kita masih bersama dulu. Akhirnya kini aku menyadari bahwa aku harus belajar untuk melepas kepergian. Biarlah air mata ini menjadi ungkapan kedukaan hatiku. Biarkan cinta hilang, tak perlu diharapkan lagi karena nantinya hanya akan menyakiti lagi. Kebersamaan kita ini membuat kita saling menghancurkan satu sama lainnya. Kita juga saling menghancurkan mimpi kita masing-masing. Kita pun telah sama-sama menerima luka yang menganga di hati kita masing-masing. Luka fisik bisa sembuh dengan tanpa meninggalkan bekas. Tapi tahukah kamu,
itu layak untuk diperjuangkan. Namun apalah ada artinya jika yang berusaha hanya satu orang saja? Kita tidak akan pernah bisa bahagia menghabiskan setiap hari, minggu, dan tahun bila kita tidak benar-benar saling mencintai. Sebelum semuanya terlambat dan menjadi dendam yang membara, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Ketika aku selalu mengabaikan kesalahanmu, mengapa kamu malah sibuk mencari-cari kesalahanku? Itulah alasan terkuatku untuk menjauh dari kehidupanmu. Mengakhiri semua hubungan ini mungkin akan membuatmu menangis, tapi ketahuilah, sesungguhnya aku pun menangis juga. Namun berpisah memanglah keputusan yang terbaik di saat ini. Semoga hati kita yang terluka cepat sembuh dan pulih kembali. Sudah saatnya kita memutuskan untuk mengakhiri semua ini, karena sudah terlalu banyak duri yang tidak mungkin bisa dihilangkan lagi di dalam hubungan kita. Apapun yang telah kita lewati bersama-sama, biarlah semuanya menjadi kenangan yang nanti akan kita lupakan juga seiring waktu yang menyembuhkan luka. Tahukah kamu, ada kalanya kata selamat tinggal adalah bentuk lain dari sebuah kata cinta, dan luka hati adalah pelajaran yang akan mendewasakan kita. Kebersamaan kita ini membuat kita saling menghancurkan satu sama lainnya. Kita juga saling menghancurkan mimpi kita masing-masing. Kita pun telah sama-sama menerima luka yang menganga di hati kita masing-masing. Luka fisik bisa sembuh dengan tanpa meninggalkan bekas. Tapi tahukah kamu, luka di hati ini akan bertahan seumur hidup. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa cinta itu layak untuk diperjuangkan, namun apalah ada artinya jika yang berusaha hanya satu orang saja? Kita tidak akan pernah bisa bahagia menghabiskan setiap hari, minggu, dan tahun bila kita tidak benar-benar saling mencintai. Sebelum semuanya terlambat dan menjadi dendam yang membara, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Ketika aku selalu mengabaikan kesalahanmu, mengapa kamu malah sibuk mencari-cari kesalahanku? Itulah alasan terkuatku untuk menjauh dari kehidupanmu. Mengakhiri semua hubungan ini mungkin akan membuatmu menangis, tapi ketahuilah, sesungguhnya aku pun menangis juga. Namun berpisah memanglah keputusan yang terbaik di saat ini. Semoga hati kita yang terluka cepat sembuh dan pulih kembali. Sudah saatnya kita memutuskan untuk mengakhiri semua ini, karena sudah terlalu banyak duri yang tidak mungkin bisa dihilangkan lagi di dalam hubungan kita. Apapun yang telah kita lewati bersama-sama, biarlah semuanya menjadi kenangan yang nanti akan kita lupakan juga seiring waktu yang menyembuhkan luka. Tahukah kamu, ada kalanya kata selamat tinggal adalah bentuk lain dari sebuah kata cinta, dan luka hati adalah